Pak Anies, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga Pak Ganjar. Ya, ini nanti kita hitung, ya kan? Hitungannya, ya kan? Hitungannya yang menang yang mana itu nanti kelihatan. Jadi sebagai catatan tuh yang menang bukan yang terbanyak. Tapi ini nanti ada rumus khusus dari beliau, ya Imam Abu Ma'syar Al-Falaki, ya kan? Di ranah hitungan ilmu astronomi. Nah, ini nanti hitungannya namanya apa? Di jumlah menurut huruf abjadun hawazun dikurangi 99, ya kan? 999 hasilnya berapa? Nanti kita apa? Kita adukan. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nawakisna Podcast. Kembali lagi bertemu kami kembali dengan misi bergerak, bertumbuh dan berkembang. Ya, masih begitu hangat ya. Bulan Desember ini ada momen tahun baru, kemudian nanti Januari dan Februari nanti kita akan sama-sama merayakan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan presiden khususnya. Nah, dari 3 calon presiden ini, dari pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ini kira-kira siapa yang layak, siapa yang menang. Nah, ini saya penasaran dengan bagaimana analisis beliau nanti terkait 3 paslon ini. Seperti itu. Sebelum masuk pada tema, mari kita sapa dulu. Selamat malam Bapak Dr. Nur Ihsan. Selamat malam Ibu Hilwa. Sehat tentunya insya Allah ya. Alhamdulillah siaga 1. Oh ya. Ya, ini sepertinya pemilihan presiden ini begitu antusias gitu ya, antara pasangan nomor 1 ya dengan pasangan Anies Baswedan juga Muhaimin, kemudian paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran, yang nomor 3 adalah Ganjar dan Mahfud, Pak Mahfud. Ini sepertinya apa ya, survei itu balap-balapan seperti itu, mana yang unggul, kemudian yang unggul jadi yang bawah jadi yang unggul, nah seperti itu. Nah, ini menurut jenengan ya sebagai salah satu tokoh di Blora ya, siapa paslon yang baik atau yang layak menurut jenengan dan untuk kita menurut jenengan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nawakisna, bertemu lagi dengan misi kita bergerak, bertumbuh dan berkembang dalam rangka apa ini? Prediksi calon presiden nanti. Kemudian menurut presiden 2024 ini kira-kira yang terbaik itu siapa dan yang terlayak itu dari mana gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke inti ya, jadi perlu adanya catatan di sana. Untuk menghadapi semua ini perlunya ada relaksasi, Bu Hilwa. Relaksasi secara otak, secara badan, ataupun relaksasi secara hati. Karena apa? Karena sesungguhnya politik itu dinamis. Bisa jadi sekarang kita saling rivalan, ya kan, saling bermusuhan. Biasanya kita berteman. Artinya apa? Nah, untuk meminimalisir ini, ya kan, dari kecerdasan pemerintah itu bahwasanya pencoblosan atau pemilihan presiden ataupun legislatif itu adalah pesta demokrasi kita, yang mana tidak ada huru-hara, yang mana ya kan tidak ada kericuhan di sana. Nah, maka didefinisikan pesta demokrasi. Nah, dari situ ya kan, kalau kita melihat dari sejarahnya, sebenarnya kan
tiga calon ini ya, yang pertama itu Pak Anies dengan Pak Gus Muhaimin, yang kedua Pak Prabowo sama Pak Gibran, yang ketiga adalah Pak Prabowo sama Pak Mahfud, dengan yang ketiga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Sejatinya tiga-tiganya ini bolo semua, sahabat semuanya, ya kan? Ya tidak hanya dalam ranah kemarin lah justru satu kapal. Contohnya Pak Mahfud MD dulu di 2014 itu justru menjadi tim ses utama di pihak Pak Prabowo, ya kan? Pak Mahfud MD menjadi ketua tim ses pemenangan presiden di Pak Prabowo. Sekarang, ya kan? Pak Mahfud MD sebagai wakilnya Pak Ganjar justru di sana muncul rival, ya kan, antara Pak Mahfud MD dengan Pak Prabowo. Ya kemudian, ya kan, Pak Anies, ya kan, Pak Anies jadinya gubernur waktu di tahun 2017-an ya, Jakarta. Itu pengusung partai pertama dan utama itu adalah Pak Prabowo, ya kan. Yang hitungannya yang menjadikan Pak Anies untuk bisa menjadi gubernur Jakarta itu Pak Prabowo. Sekarang ya antara Pak Prabowo dengan Pak Anies justru terjadi rivalan. Nah kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya, atau sekarang Pak Ganjar yang di sini diwakili oleh PDIP yang sekarang menjadi penguasa di negara kita, ya kan? Itu Pak Prabowo menjadi menhanya Menteri Pertahanan di era Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam kurung adalah PDIP dalam kurung adalah Pak Ganjar. Artinya artinya ya kan, semua ini itu dinamis. Jangan sampai serta dengan adanya perbedaan ini kita sama-sama orang Islam itu lalu terjadi peperangan. Wah, ampun. Nah, maka dengan adanya ini siapa kira-kira yang layak dari tiga hal ini? Kalau saya melihat itu semuanya layak, Bu Hilwa. Gitu. Semuanya bagus semuanya. Taruhlah misalnya yang pertama Pak Anies dengan dengan Caimin. Ini kan Pak Anies Baswedan, dilihat dari sejarahnya, putra seorang kiai, putra seorang habib, ya kan? Dulu juga pernah masuk di dua akademisi, menjadi rektor Paramadina, dan sekarang menjadi menjadi gubernur Jakarta. Itu kepiawaiannya sudah terbukti. Caimin juga demikian, ya kan? Menjadi ketua partai, mulai dari sejarahnya dulu di organisasi kemahasiswaannya. Artinya Caimin dan Pak Anies ini sama-sama mempunyai kekuatan, ya kan? Kalau memang Pak Anies itu di Jakartanya, di Jawa Baratnya itu penggemarnya Masya Allah, orang-orang akademik itu rata-rata mereka condong ke Pak Anies, ya kan. Lalu Caimin itu walaupun secara struktur ke-NU-nya itu tidak sebegitu dekat, tapi secara grassroots masyarakat bawah itu tahu Caimin itu siapa, ya kan. Dia itu cucunya pendiri dari NU, dan ini pengaruhnya besar, ya kan. Yang kedua Pak Prabowo, ya kan, melihat dari ketegasannya, ya kepala negara itu harus tegas, harus berani. Kenapa? Konflik sebuah negara pasti ada, ya kan. Nah makanya yuk kita nyari presiden yang tegas seperti yuk Pak Prabowo. Tapi ingat, harus ada yang ngimbangi. Siapa? Mas Gibran, yang di sini dielulukan sebagai sebagai, ya kan, pemegang tongkat estafet bapaknya. Yang di sini kita lihat, kan, di eranya Pak Jokowi 2 periode ini semua pembangunan itu ada, mulai dari jalan, ya kan, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari rumah sakit, mulai dari puskesmas, semua dibangun, mulai dari Jawa Barat, Tengah, Timur, luar Jawa, bangun semuanya. Artinya Artinya kami melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran itu juga bisa mewakili, ya kan, bisa mewakili adanya kepemimpinan di negara kita tercinta. Pak Ganjar apalagi, ya kan, DPR udah berkali-kali, ya, gubernur udah 2 kali periode, ya kan, yang situ disandingkan dengan Pak Mahfud MD, Pak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Yang di sini
ya kan, kapabilitasnya apa sudah tidak diragukan lagi, ya kan. Bagaimana Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah, ya kan, kebetulan kita juga ada di Jawa Tengah, Pak Mahfud MD dengan ketegasannya ketika apa ada di MK, ya kan, ya di situ apa, di situ juga apa ada keseimbangan, antara apa beliau berdua. Artinya Bu Kilwa, dari tiga-tiganya ini kayaknya layak semua. Nah, Bagus semuanya, ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Pak Anies dan Pak Caimin bisa menguasai. Luar Jawa, ya kan, Pak Prabowo juga apa menguasai, ya kan. Pak Gibrannya juga demikian. Pak Mahfud MD, lalu kemudian sama Pak Prabowo, Pak Ganjar juga demikian. Artinya apa? Artinya mereka sama-sama punya kekuatan. Nah, artinya Pak, mereka layak. Nah, kalau memang mereka semua layak, nah ini kira-kira selanjutnya, kira-kira yang menang siapa? Ini dia masalahnya, ya kan. Ketiganya layak. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah yang menang siapa? Kira-kira. Kan? Ini pertanyaannya sederhana, kan? Pertanyaannya sederhana, jawabannya di luar logika. Wah, berat ini. Ini kalau bisa dijawab. Kalau nggak bisa gimana? Ya mungkin ada terakhir lah. Ada prediksi khusus mungkin menurut jenengan, entah dari segi apa ya, ilmu apa gitu. Oke, para pemirsa. Jadi berdasarkan prediksi ya, ini prediksi. Artinya fenomena yang ada itu tetap ala kudratillah. Nanti yang jadi siapa, Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Anies, ya kan, itu tetap bikudratillah. Tapi ini ada analisis menarik, ya kan? Prediksi Presiden 2024 menurut ilmu astronomi, ya kan? Menurut ilmu astronomi. Jadi ini bukan ramalan, bukan. Ini hitungan, ya kan, ilmu falak. Di sana itu ada tokoh kita itu dari Khorasan kalau nggak salah itu, yang konon itu sekarang itu negaranya aslinya di Afghanistan. Itu beliau menulis sebuah buku yang di situ namanya itu Syekh Abul Ma'syar Al-Falaki, yang di situ mempunyai perhitungan tertentu untuk memprediksi fenomena-fenomena yang ada dalam kenegaraan, dalam kekeluargaan, dalam hubungan interaksi antar suami istri, anak dan orang tua itu dibahas. Nah, untuk ini ya itu ada analisis khusus. Jadi di sana ada perhitungan astronomi, ya kan, ala astronomi menurut Imam Abul Ma'syar Al-Falaki. Ya, dilihat dari situ ya, sebelum kita memulai menghitung. Jadi ini nanti tata caranya itu adalah nanti kita tuliskan nama-nama yang menjadi calon presiden. Dan itu yang kita tulis adalah nama yang masyhur, familiar. Yang familiar, yang sudah terbiasa digunakan oleh mereka di khalayak ramai. Kalau yang pertama Pak Anies, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga Pak Ganjar. Ya, ini nanti kita hitung, ya kan, hitungannya yang menang yang mana itu nanti kelihatan. Jadi sebagai catatan tuh yang menang bukan yang terbanyak, tapi ini nanti ada rumus khusus dari beliau, ya, Imam Abu Ma'syar Al-Falaki, ya kan, di ranah hitungan ilmu astronomi. Kalau dulu kalah, ya kan, nah ini nanti hitungannya namanya apa, dijumlah menurut huruf abjadun hawazun, dikurangi 99, ya kan, 999, hasilnya berapa, nanti kita adukan. Nah, sebelum kita ngitung Pak Prabowo, jadi sebelum ini itu siapa presidennya sebelum Pak Jokowi? Pak SBY. Nah, Pak SBY sama Bu Mega dulu ya. Iya dulu. Baik, dihitung ilmu astronomi dulu itu Pak SBY sama Megawati. Namanya ya SBY. Siapa sih namanya? Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi karena panggilnya SBY, ya nanti kita tulis sin ba dan ya. Megawati berarti apa? Mim ya kaf, ya kan? Jadi go itu alif wawu tak dan ya, Megawati. Itu nanti kalau di jumlah S itu sin itu 60, ba itu 20, ya itu 10.
ya kan, jumlahnya 72. 72 ini dikurangi 9, dikurangi 9 sampai menuju angka yang terkecil itu ada 9. Kalau Bu Mega, Megawati, mim, ya, kaf, alif, waw, alif, ta, dan ya itu nanti terkumpul angka 488. Dihitung lagi, kurangi 9 ya kan, terakhir menjadi apa? Angka 2. Dan nanti di kitab ini itu, di kitab Abdul Ma'sar Al-Falaki dinyatakan antara 2 dan 9 bahasanya itu atis-atu taglibu ala isna ini, bahwasanya angka 9 itu mengalahkan angka 2. Ini apa prediksi Pak SBY dengan siapa? Bu Megawati. Terus kemudian kemarin, sekarang ya, antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ini juga ditulis Jokowi jim itu berapa, wawu berapa, kaf wawu Jokowi ya, itu nanti tulis jim itu 3, wawu itu 6, kaf itu 20, bla 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 bla, ditulis ya kan, terjumlah 61. Dan 61 ini 51 dikurangi 9, kurangi lagi 9, angka terkecil dari pengurangan ini muncul angka 6. Nah, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah, di sini Pak Prabowo ditulis dengan Prabowo dengan apa? Tulisan alif Prabawa. Fa itu berapa? 80. Ro itu berapa? 200. Alif berapa? 1. Ba berapa? Ya kan? Wawu berapa? Berapa tertulis itu apa? Jumlahnya 291. Untuk 1 kurangi lagi 9 jadi 3. Nanti dihitung Pak Jokowi dapat 6, ya kan, Pak Prabowo dapat 3. Dari situ nanti ya kan di kitabnya ini bahwanya 3 sama 6 tuh diadu menang mana. Yang dicatatkan bahwasanya apa? Asadi 1 taglibu ala salah satu. Ini kan 6 mampu mengalahkan angka 3. Nah ini wawa alam ini. Kenapa kok 6 sama 3 menang 6, ya kan? Lalu kemudian 9 sama 2 kok menang apa? Menang 9. Itu wawa alam. Tapi bukan berarti apa namanya? Bukan berarti yang besar mengalahkan yang kecil. Kalau kayak siapa? Kayak apa namanya, seperti apa, seperti siapa, Daud, Nabi Daud dengan apa, Jalut. Ini juga dihitung dulu, Daud sama Jalut menang mana, dihitung dal, alif, wawu, dan dal muncul 15, dikurangi 99 dapat 6. Jalut 3, 1, 30, 400 kurangi 99 dapat apa, 8. Jadi itu tulis asadi 1 taglibu ala saminati. Angka 6 itu ya kan mengalahkan angka 8. Nah ini wawa alam ini. Rumusnya kenapa kok 6 sama 8 menang 6, 3 sama 4 menang berapa? Menang 3 misalnya kan. 1 sama 8 menang 8 enggak, wawa alam. Tapi yang pasti ini adalah apa? Istihad dari beliau Imam Abdul Ma'sar Al-Falaki. Sekarang intinya Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah ini berdasarkan urat-uratan kami ya, benar dan tidaknya wawa alam. Nanti Allah yang tahu ya kan. Pak Prabowo dihitung secara apa? Ilmu astronomi itu ya kan mempunyai jumlah 291. Fa-nya 80, ro-nya 200. Ya kan, alifnya 1, ba-nya 2, wawu 6 bla 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 itu 291. Dikurangi angka 9. Nah ini angka 9 ini dari Imam Abdul Ma'sar Al-Falaki. Kenapa kok dikurangi pengurangan 9 tidak 7 atau 6? Wallahu alam. Tapi ini 9. Dikurangi 9, angka tersedikit dari pengurangan angka itu 3. Ya kan, dari Pak Prabowo punya angka apa? Angka 3. Ya kan. Lalu kemudian ya kan, ini yang pertama Pak Anies. Pak Anies ini ya kan kita tulis alif, nun, ya, dan sin. Alif 1, nun 50, ya itu 10, sin itu 60. Menjadi berapa? 121. 121 dikurangi 9 ya kan. Angka terkecilnya adalah apa? 4. Nah nanti dihitung 3 sama 4 menang mana? Nah nanti kita hitung. Ya kan? 3 sama 4 menang mana tadi? 3 menang. 3 sama 4 menang apa? Menang 3. 3 sama 4 menang 3.
3 sama 4 menang 3. 3. Coba nih cek ini. 3 sama 4 menang mana? Nah, belum. Menang 3. 3, ya kan? Itu antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Kalau Pak Ganjar, ya ini nanti Ganjar kaf, alif, nun, jim, alif dan ro. Ganjar kaf 20, alif 1, nun 50, jim 3, ya kan? 1 alif 1, ro 200. Jumlahnya 276. Dikurangi 9, kurangi 9, angka terbawah dari pengurangan itu adalah angka 6. Nah, ini nanti kita adu. Kira-kira yang menang yang mana? Ya, Pak Anies sebagai paslon 1 punya jumlah 4. Pak Prabowo dengan paslon angka 2 dapat jumlah berapa? 3. Pak Ganjar 6. Ya kan? Paslon yang ketiga itu punya. Nah, ini kalau menurut ilmu ini gimana? Berarti misalnya Pak Prabowo, Pak Anies diadu dengan Pak Prabowo, menang mana? 4 sama 3 menang 3. Di situ loh 3, ya. Terus kalau Pak Anies sama Pak Ganjar, menang Pak Anies. Ya kan? Kalau Pak Ganjar sama Pak Prabowo, menang Pak Ganjar. Nah, ini gimana, ya kan? Jadi kalau Pak Anies sama Pak Prabowo, Pak Anies dapat 4, Pak Prabowo dapat 3, diadu menang Pak 4 sama 3 menang 3, menang Pak Prabowo. Pak Anies diadu sama Pak Prabowo, menang Pak Anies. Pak Prabowo. Saya ulangi lagi ya. Pak Prabowo sama Pak Anies. Pak Anies 4, Pak Prabowo 3. Diadu menang Pak Prabowo. Yang jumlahnya 3. Lalu kemudian Pak Prabowo 3 diadu sama Pak Ganjar, menang Pak Prabowo 3. Pak Prabowo, Pak Ganjar 6. 3 sama menang Pak Ganjar. Pak Prabowo sama Anies, Pak Anies menang Pak Prabowo. Pak Prabowo sama Pak Ganjar menang Pak Ganjar, ya kan? Pak Ganjar 6 diadukan dengan Pak Anies, yang sudah 4 menang Pak Anies. Ya, ini gimana ini? Berarti kalau dalam tahapan ini, ya kan? Bahwasanya apa? Menurut ilmu ini itu bahwasanya Pak Anies, ya kan? Pak Anies yang di situ jumlahnya 4 mengalahkan Pak Ganjar. Pak Ganjar sama Pak Prabowo menang Pak Prabowo. Jadi muter ini, ya kan? Lah kira-kira berdasar dari ini menang mana? Wallahu alam. Ya kan, soalnya Pak Anies sama Pak Prabowo menang Pak Prabowo. Pak Prabowo sama Pak Ganjar menang Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar sama Pak Anies menang Pak Anies. Nah, maka begini Bu Hilwai, nanti berarti kita menunggu babak selanjutnya. Kalau memang ini kok pemilu ini 1 putaran, wallahu alam. Mungkin rimis nih ya. Nah, tapi kalau nanti kok 2 putaran, ya tinggal yang mana ini? Tinggal Pak Anies sama Pak Ganjar atau Pak Anies sama Pak Prabowo. Tapi kalau nanti kok tinggal 2 Pak Anies sama Pak Prabowo, menang Pak Prabowo, ya kan? Tapi kalau nanti tinggalnya Pak Anies sama Pak Ganjar, menang Pak Anies. Tapi kalau nanti kok Pak Ganjar sama Pak Prabowo, menang Pak Ganjar. Dan ini lihat episode selanjutnya. Nah, mungkin demikian. Ya, kayaknya cukup ya. Cukup dulu. Nah, jadi cukup ya. Terima kasih. Jadi intinya ini hanya hitungan saja. Jadi ini hanya sebatas prediksi saja, ilmu ya kan? astronomi tadi. Tidaknya wallahu alam itu kita ya. Apakah menang Pak Prabowo, menang Pak Anies, Pak Ganjar, siapapun pemenangnya, kita dukung semuanya. Tapi babak terakhir nanti adalah kira-kira 2 putaran itu siapa yang maju, dan itu nanti baru kita bisa memprediksi lagi. Ya mungkin demikian Bu Hilwa. Ya mungkin itu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Bapak Dr. Nur Ihsan yang
sebegitu rumitnya dengan rumus-rumus perhitungan yang ada menurut ilmu falakiyah atau ilmu astronomi. Ya, kita saksikan saja nanti pada tanggal 14 Februari nanti ya. Siap, ya, kiranya cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.